Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustadz, dalam proses ta'aruf, kalau tuker-tukeran foto boleh nggak Ustadz? Atau ngelihat sosmed untuk ngeliatin calonnya? Sama satu lagi Ustadz, kita kan ibu-ibu suka, ini calon besan nih apa? Karena kita saling tahu, saling kenal gitu, tapi sesama teman gitu kita udah tahu anaknya. Terus apakah itu harus direalisasikan? Terus kalau apa tidak direalisasikan kita berdosa nggak sih Ustaz? Iya jamaah. Iya, ada dua pertanyaan ini. Yang pertama berkaitan dengan tukar-tukaran foto. Berkaitan dengan tukar-tukaran foto ini, kita tahu foto ini bisa dinikmatin oleh orang banyak, tersimpan. Kalau nanti disimpan oleh mamanya nggak jadi nikah, foto ini terus tersimpan di sana, apalagi di medsos ya. Makanya buat perempuan-perempuan yang punya foto-foto di medsos, usahakan untuk dihilangkan kecuali yang memang ada keperluan ya. Yang memang keperluan, foto KTP umpamanya, paspor, mau nggak mau harus ada foto di sana. Karena foto ini akan tersimpan. Maka kalau bicara apakah foto bisa jadi media untuk ta'aruf, untuk mengenali wajah dia, ya bisa menjadi media tersebut. Asalkan ada jaminan foto itu tidak kemudian disebarkan oleh laki-laki tersebut. Maka yang paling enak itu memang nanti bisa dengan sama aja, video call pun bisa disimpan oleh mereka. Makanya lihat yang amanah. Kalau datang ke rumah melihat, nggak bisa dia simpan. Dia ngelihat hanya ada dalam benak dia. Kemudian dia pulang. Dia kurang yakin, dia bisa datang lagi. Tapi kalau di foto dia bisa pandang-pandang berulang kali, di samping juga foto itu bisa diedit ya, sehingga bisa jadi lebih cantik atau lebih tampan. Maka seperti itu yang berkaitan dengan foto. Tapi kalau jaraknya jauh mungkin itu bisa menjadi salah satu media asalkan ada jaminan foto itu tidak disebarkan ya. Karena tadi kita bahas laki-laki ini boleh melihat perempuan tidak pakai jilbab. Kalau dia serius hendak menikahi. Boleh yang seperti itu. Terus gimana kalau foto itu dikirim tanpa jilbab kemudian sama dia ditunjukkan kepada orang lain? Baik, ada pun pertanyaan yang kedua yang kadangkala ibu-ibu yang ngomong nih calon besan, calon mantu apa aja, apakah harus direalisasikan? Ya enggak sih. Kalau dikatakan harus enggak, itu hanya harapan. Itu hanya harapan atau itu tawaran. Ya, kalau diterima alhamdulillah, nggak diterima ya enggak. Orang dulu jamaah, memang orang dulu tuh kadangkala sudah menjodohkan anak. Bahkan ada janji. Makanya dia mengatakan, aku hendak mengambil anakmu menantuku. Ia setuju sih. Seperti kejadian Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha, ternyata dia itu sudah dijodohkan oleh Abu Bakar. Dan lelaki itu ketika berjanji, maka dia menepati janji. Tapi ketika Nabi SAW meminang Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Abu Bakar minta izin dulu untuk menyelesaikan urusan dia dengan yang sudah dijodohkan. Artinya Abu Bakar ya belum dilamar sebenarnya, tapi kan ada janji. Istilah janji orang tua itu tidak main-main. Orang yang mengingkari janji kita tahu itu termasuk sifat orang-orang munafik. Maka hendaklah kalau memang nggak jadi ya sampaikan afwannya kayaknya janji yang pernah kita bikin dulu kayaknya nggak bisa ditunaikan, mungkin alasan ini dan itu. Jadi kalau tadi cuma sekedar ngomong ini calon besan, calon menantu, itu belum janji, itu cuma harapan dan itu hanya tawaran mungkinnya. Hadza wallahu a'lam bishawab.